Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi dengan saya Kak Rojali, tutor Bahasa Indonesia adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal-soal Bahasa Indonesia SIMAK UI. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Kalau kita lihat, teks ini terdiri dari sebuah paragraf yang cukup panjang, ada 9 kalimat. Kita tidak perlu membaca teksnya satu persatu dari kalimat 1 sampai kalimat 9. Pada ujian SIMAK yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan. Sehingga strategi yang perlu dilakukan adalah pertama, baca soal. Kita lihat soalnya, kalimat yang tidak memiliki gagasan yang lengkap adalah kalimat yang tidak memiliki gagasan lengkap. Syarat suatu kalimat dianggap lengkap itu adalah adanya subjek dan juga predikat. Jadi kalau misalnya ada suatu kalimat yang tidak memiliki subjek atau tidak memiliki predikat, itu dianggap kalimat yang tidak lengkap. Kita langsung lihat di opsinya ada A, B, C, D, E, yaitu dimulai dari A kalimat 3. Kita lihat kalimat 3. Sementara itu, adaptasi tingkat spesies yang seringkali hanya dapat terjadi dalam beberapa generasi berturut-turut. Sebentar, ini salah baca ya. Sementara itu, adaptasi tingkat spesies yang seringkali membutuhkan banyak generasi berturut-turut. Ternyata memang kalimat 3 tidak lengkap ya. Kalau kita lihat, pertama, kalimat ini diawali oleh kata hubung, yaitu sementara itu. Lalu dilanjutkan oleh subjek, adaptasi tingkat spesies. Sampai sini, itu sudah cukup untuk menjadi subjek. Tetapi, dengan adanya kata yang pada kalimat 3, subjeknya jadi diperluas. Sehingga subjeknya masih berlanjut. Adaptasi tingkat spesies yang seringkali membutuhkan banyak generasi berturut-turut, itu semuanya subjek. Jadi kalimat ketiga hanya berisi subjek. Bagaimana cara memperbaiki kalimat 3 ini agar memiliki predikat? Sederhana, caranya adalah dengan menghilangkan kata yang di tengah kalimat. Sehingga apabila kalimat 3, kata yang pada kalimat 3 dihilangkan, kalimatnya menjadi, sementara itu adaptasi tingkat spesies seringkali membutuhkan banyak generasi berturut-turut. Membutuhkan bisa menjadi predikat. Tetapi sekali lagi, karena penggunaan kata yang pada kalimat 3, kalimat 3 menjadi tidak memiliki predikat. Atau dengan kata lain, kalimat 3 hanya berisi subjek. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal yang pertama adalah opsi A. Soal nomor 2. Kalimat 5 mempunyai pola yang sama dengan kalimat. Mari kita lihat kalimat 5 pada teks ini. Tren menunjukkan bahwa pemanasan global dan seterusnya. Pola kalimat 5 yang pertama adalah subjek. Subjeknya yaitu kata tren. Selanjutnya diikuti oleh predikat pada kata menunjukkan. Jadi kata menunjukkan berfungsi sebagai predikat. Seringkali kata menunjukkan, menyatakan, memperlihatkan itu diikuti oleh bahwa. Dan bahwa pada kalimat ini berfungsi sebagai objek sampai tanda titik. Sehingga kalimat 5 memiliki pola subjek, predikat, dan objek. Ingat, beberapa kata seperti menunjukkan, menyatakan, memperlihatkan, jika diikuti oleh kata bahwa, itu kata bahwa hingga tanda titik itu menjadi objek. Cara tercepat untuk menemukan pola kalimat dengan adanya kata bahwa, itu sama caranya adalah dengan menemukan kalimat yang juga menggunakan kata bahwa. Opsinya ada kalimat 1, 4, 6, 7, 9. Mari kita lihat kalimat 1 apakah ada kata bahwa. Di kalimat 1, kalau kita baca secara cepat, itu tidak ada kata bahwa. Lalu di kalimat 4 juga tidak ada kata bahwa.
Lalu kalimat 6 pada opsi C, kita lihat kalimat 6. Di kalimat 6 ternyata ada kata bahwa. Mari kita lihat pola kalimat ke-6. Hasil penelitian tersebut, ini fungsinya adalah subjek, menunjukkan, sama ya predikatnya, predikat, lalu diikuti oleh kata bahwa. Bahwa sampai tanda titik itu berfungsi sebagai objek. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi C. Soal nomor 3. Untuk menjadi kalimat yang padu, perubahan yang harus dilakukan untuk kalimat 3 adalah, mari kita lihat kalimat 3. Pada kalimat 3, sesuai dengan soal, kita diminta melakukan suatu perubahan, apakah itu menambahkan atau mengurangi suatu kata, agar kalimat 3 ini menjadi padu, agar kalimatnya menjadi bermakna, gitu, atau tidak ada bagian yang salah secara makna. Mari kita lihat kalimat 3. Patahan laut di perairan Pulau Babi akibat bencana alam tersebut mulai ditumbuhi terumbu karang dan ikan-ikan yang indah, membuat Pulau Babi menjadi salah satu destinasi yang menakjubkan di Kabupaten Sika. Pada kalimat 3, ada bagian yang sebenarnya kurang kata hubung, yaitu setelah kata indah. Kalau diperhatikan, sebelum kata indah ini adanya pemaparan bahwa Pulau Babi memiliki atau pernah mengalami bencana alam, ya. Selanjutnya ditumbuhi oleh terumbu karang. Patahan laut di perairan Pulau Babi akibat bencana alam tersebut mulai ditumbuhi terumbu karang dan ikan-ikan yang indah. Sampai sini ini menjadi penyebab dari bagian berikutnya. Membuat Pulau Babi menjadi salah satu destinasi yang menakjubkan di Kabupaten Sika. Kita memerlukan suatu kata hubung antara sebab dan akibat di bagian tanda garis ini, yaitu kata sehingga. Sehingga digunakan sebagai kata hubung yang menyatakan akibat setelah sebelumnya dipaparkan sebab. Ya. Jadi sebelum bagian garis ini dari kata patahan hingga kata indah, ini adalah penyebab. Penyebab dari apa? Penyebab yang membuat Pulau Babi menjadi salah satu destinasi yang menakjubkan. Sehingga kalau kita tambahkan kata sehingga di bagian tersebut, kalimatnya akan menjadi patahan laut di perairan Pulau Babi akibat bencana alam tersebut mulai diterumbuhi karang dan ikan-ikan yang indah, sehingga membuat Pulau Babi menjadi salah satu destinasi yang menakjubkan di Kabupaten Sika. Di antara opsi yang ada, kalau kita lihat antara A, B, C, D, E yang menyatakan menambah kata sehingga, itu adanya di opsi D. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 4. Kata yang tepat untuk mengisi rumpang dalam kalimat 9 adalah, mari kita lihat kalimat 9. Pada bagian kalimat 9 ada bagian yang rumpang atau kosong. Sehingga bagian ini harus kita isi dengan kata tertentu agar maknanya menjadi cocok. Agar pemilihan katanya cocok juga dengan kata sebelum atau sesudahnya. Kita lihat kalimat 9. Mereka membuat rumah tempat mereka tinggal berbentuk rumah panggung sebagai ciri. Ini sangat umum, kata ciri identik dengan kata khas. Ciri khas. Ciri yang spesifik dimiliki oleh sesuatu. Entah itu objek, rumah, orang, atau apapun itu. Sehingga kata yang cocok untuk melengkapi rumpang ini adalah kata khas. Sehingga kalau kita baca kalimatnya, mereka membuat rumah tempat mereka tinggal berbentuk rumah panggung sebagai ciri khas masyarakat Bajo dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Dan kata khas di antara opsi yang ada di opsi E. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 5. Bacaan di atas terdiri dari 2 paragraf. Kalimat pertama untuk paragraf kedua adalah, kalau kita lihat, teks ini terlihat hanya terdiri dari 1 paragraf, yaitu kalimat 1 sampai kalimat 9. Tetapi berdasarkan soal ini, sebenarnya ada 2 paragraf. Sehingga kita perlu membagi atau memecah paragraf ini menjadi 2. Masalahnya adalah,
kalimat mana yang cocok sebagai kalimat pertama paragraf kedua. Biasanya, kalimat pertama paragraf kedua adalah kalimat yang ketika kita baca memiliki ide pokok yang berbeda dengan kalimat sebelum-sebelumnya. Sehingga kalau kita baca antara 1-9, kita akan mencoba mencari tahu di kalimat mana yang ketika kita baca secara makna itu cukup berbeda atau secara ide pokok cukup berbeda dengan kalimat sebelumnya. Kita lihat kalimat 1, Pulau Babi di perairan sebelah utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT memiliki keindahan alam dan laut yang mempesona. Terletak di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, pulau ini pernah tenggelam karena dihantam tsunami dan gempa bumi. Patahan laut di perairan Pulau Babi akibat bencana alam tersebut mulai ditumbuhi terumbu karang, dan ikan-ikan yang indah membuat Pulau Babi menjadi salah satu destinasi yang menakjubkan di Kabupaten Sika. Kalau kita perhatikan kalimat 1-3 ini adalah kalimat yang berisi deskripsi Pulau Babi. Yang pertama lokasi, lalu kemudian sejarah yang pernah dihantam tsunami dan dampaknya, yaitu pulaunya jadi semakin indah dan menjadi destinasi wisata yang menakjubkan dari 1-3. Oh ya, perlu diingat bahwa suatu paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat. Kita akan lanjut ke kalimat keempat. Karena bencana tsunami yang mengakibatkan hampir separuh penduduk di pulau tersebut meninggal, pulau ini lama tidak dijamah banyak orang. Saat ini, Pulau Babi hanya dihuni 30 kepala keluarga. Kalau kita perhatikan kalimat 4 ini mulai membicarakan ide pokok mengenai penduduk ya atau manusia yang tinggal di pulau tersebut. Kalimat 4 mengawalinya dengan dampak tsunami menyebabkan pulau ini tidak dihuni oleh banyak orang. Dalam waktu yang cukup lama ya, lama tidak dijamah banyak orang. Lalu kalimat 5 melanjutkannya dengan menyatakan hanya dihuni oleh 30 kepala keluarga. Sehingga kalimat 4 dan 5 ini cukup memiliki kalimat yang maknanya relevan, mirip ya. Secara makna itu sama-sama berbicara mengenai jumlah orang yang tinggal di pulau tersebut. 6. Karena banyak lahan kosong di Pulau Babi, beberapa warga mengolah lahan perkebunan dengan bertani atau berternak. Kalimat 6 mulai menjelaskan aktivitas warga yang tinggal di pulau tersebut. 7. Ada juga yang menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebanyakan masyarakat membangun rumah di pesisir pantai. Mereka membuat rumah tempat mereka tinggal berbentuk panggung sebagai ciri khas masyarakat Bajo dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Sehingga kalau kita perhatikan kalimat 1-3 ini baru mendeskripsikan Pulau Babi secara alam ya, dampak dari bencana dan juga alam sekitar. Selanjutnya kalimat 4 mulai masuk ke pembahasan mengenai penduduk yang tinggal di Pulau Babi serta aktivitasnya. Dengan demikian, kalimat yang paling cocok untuk mengawali paragraf kedua adalah kalimat 4. Atau dengan kata lain, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 6. Gagasan pendukung yang tepat untuk melanjutkan paragraf kedua dalam bacaan di atas adalah, untuk melanjutkan suatu paragraf, kita perlu memahami isi dari paragraf yang ingin dilanjutkan. Selain itu, kita juga perlu memahami kalimat terakhir dari paragraf tersebut sedang membahas apa, agar kita tahu kelanjutan yang cocok yang bagaimana. Kita lihat paragraf kedua. PAUD berkualitas memiliki kualitas proses pembelajaran yang baik. Sarana dan prasarana hanyalah pendukung terjadinya proses pembelajaran yang aman dan nyaman. Selain itu, PAUD yang berkualitas mempunyai tata kelola yang baik dengan data pokok pendidikan yang lengkap dan memiliki perencanaan yang baik. Salah satu elemen penting yang menjadi ciri PAUD berkualitas adalah kerjasama dengan orang tua. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk pemantauan yang mendukung kebutuhan esensial anak usia dini di luar layanan pendidikan. Kalau kita perhatikan kalimat 9 dan 10 atau dua kalimat terakhir ini sedang berbicara mengenai kerjasama yang dilakukan antara pihak PAUD dan juga pihak orang tua. Kalimat 10 menyatakan bahwa kerjasama ini dilakukan dalam bentuk pemantauan yang mendukung kebutuhan esensial anak usia dini di luar layanan pendidikan. Tetapi, kalimat 10 ini belum menjelaskan atau belum menyebutkan bentuk pemantauan yang seperti apa yang dapat dilakukan. Sehingga,
Apabila kita ingin melanjutkan bagian ini, kita bisa melanjutkannya dengan bentuk-bentuk pemahaman, maksud saya bentuk-bentuk pemantauan yang bisa mendukung kebutuhan esensial. Contoh bentuk pemantauannya, apakah dari CCTV, apakah lewat worksheet, apakah lewat laporan dari guru kepada orang tua, atau sebaliknya dari orang tua kepada guru, dan lain-lain. Bagian itulah yang belum dijelaskan. Sehingga jawaban yang tepat, mari kita lihat yang A, bentuk-bentuk pemantauan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, ini opsi A sangat mungkin kita pilih, karena kalimat terakhir paragraf kedua adalah bentuk pemantauan yang mendukung kebutuhan esensial, dan dilanjutkan dengan contoh bentuk-bentuk pemantauan yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi A. Soal nomor 7. Kalimat yang tepat untuk merangkum bacaan di atas adalah, apabila kita ingin merangkum suatu bacaan, rangkuman yang cocok adalah rangkuman yang mencakup sebagian besar isi teks. Tidak perlu kita memilih yang hanya menyatakan satu bagian saja. Mari kita lihat opsi yang ada. Opsi A, untuk menjadi PAUD yang berkualitas, sarana dan prasarana perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola. Opsi A hanya berfokus pada sarana dan prasarana. Lalu opsi B, PAUD yang berkualitas mendukung perkembangan anak secara optimal. Kalau opsi B ini general atau sifatnya umum, sehingga PAUD yang berkualitas mendukung anak secara optimal ini sangat umum, bisa mencakup apapun, apakah itu sarana dan prasarana, kualitas pendidikan, atau bentuk pemantauan dari orang tua dan juga dari guru. Lalu opsi C, untuk menjadi PAUD berkualitas, pihak pengelola harus mempertahankan tata kelola yang baik. Opsi C adalah opsi yang berfokus pada tata kelola PAUD. Lalu opsi D, PAUD yang berkualitas memerlukan pemenuhan aspek material dan sosial yang harus disiapkan oleh pengelolanya. Opsi D berfokus pada tanggung jawab pengelola PAUD. Lalu opsi E, PAUD yang berkualitas mendapat dukungan orang tua dalam hal kerjasama dan pemantauan anak di rumah. Sedangkan opsi E ini berfokus hanya pada orang tua, berkebalikan dengan opsi D. Kalau kita lihat di antara opsi yang ada, A, B, C, D, E, opsi yang bersifat general atau bersifat umum itu adalah opsi B. Tetapi untuk memastikannya, kita akan melihat teks ini. Teks ini berbicara mengenai PAUD, pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Merupakan salah satu hal penting yang sebaiknya diikuti oleh anak sebelum masuk sekolah dasar. Nah, apa yang dimaksud dengan PAUD berkualitas? PAUD berkualitas ditentukan berdasarkan kualitas layanan, bukan dari kondisi sarana dan prasarana kelengkapan fasilitasnya. Definisi ini kerap disalahartikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni PAUD hanya boleh bermain tanpa keterkaitan dengan aspek perkembangan yang ingin dikuatkan. PAUD juga sering dianggap sebagai tempat bagi anak untuk belajar calistung, membaca, menulis, dan berhitung. PAUD berkualitas memiliki kualitas proses pembelajaran yang baik. Sarana dan prasarana hanyalah pendukung terjadinya proses pembelajaran yang aman dan nyaman. Selain itu, PAUD yang berkualitas mempunyai tata kelola yang baik dengan data pokok pendidikan yang lengkap dan memiliki perencanaan yang baik. Salah satu elemen penting yang menjadi ciri PAUD berkualitas adalah kerjasama dengan orang tua. Jadi untuk menjadi PAUD yang berkualitas itu ada banyak faktor. Ada yang pertama kualitas layanan, lalu kualitas proses pembelajaran, sarana dan prasarana sebagai pendukung, lalu tata kelola, serta kerjasama dengan pihak orang tua. Nah, seluruh bagian tersebut itu bisa dirangkum dengan opsi B yang menyatakan bahwa PAUD yang berkualitas mendukung perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi B. Demikian pembahasan soal-soal bahasa Indonesia SIMAK UI. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam pintar!